Mau kemana? Mau ke Makassar, Pak. Bekerja ini. Bekerja kau? Iya. Bekerja apa? Salut air. Imigrasi. Apa, Jo? Irigasi. Apa? Irigasi. Kenapa baunya? Anda mengirimkan kami sebuah artikel dari Makassar. Ini soal sebuah kisah yang luar biasa. Sepintas kelihatannya kayak berita baik yang final sesaat terus hilang, tapi setelah kami gali, wah, ternyata ceritanya jauh lebih dalam. Ini kisah tentang 6 pekerja yang jalan kaki 175 kilometer. 175 kilo jalan kaki. Itu jauh sekali. Jauh banget, karena putus asa. Dan di tengah jalan mereka ketemu sama seorang anggota DPRD di jalur gunung yang sepi. Jadi, untuk Anda, yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya ada di balik video viral ini. Betul, kita lihat kronologinya tapi juga makna di baliknya. Tepat, apa sih yang bedain intuisi sama kecerobohan? Terus gimana tindakan personal bisa jadi viral? Dan apakah ini cerita soal satu pahlawan atau cerminan sistem yang rapuh? Oke, kita mulai dari awal peristiwanya ya. Coba bayangin deh, Anda lagi di perjalanan dari Bone ke Makassar. Alur pegunungan kan yang katanya sepi itu? Betul, jauh dari mana-mana. Nah, di sanalah Andi Muhammad Salam atau biasa dipanggil Lilo, ngelihat 6 pemuda ini jalan kaki. Dan detail ini penting banget sumber kita menekankan. Mereka itu nggak minta tolong. Oh, jadi mereka cuma jalan aja? Cuma jalan aja. Nggak melambai, nggak nyetop mobil, diam. Tapi Lilo ini lihat mereka dari spion. Terus, kayak ada nggak beres. Refleks, dia mundurin mobilnya. Nah, ini titik krusialnya. Zaman sekarang kan reaksi pertama kita pasti waspada. Pasti, apalagi jalanan sepi. Tepat, otak langsung hitung resiko. Sekelompok orang asing, potensi kejahatan. Itu aja. Tapi Lilo ini malah melakukan kebalikannya. Dia bukan cuma berhenti, tapi mundur. Secara aktif, dia deketin resiko itu. Itu dia. Sumbernya bilang ini murni intuisi. Tapi, apa sih intuisi dalam konteks ini? Itu pertanyaan yang menarik. Ini cuma untung-untungan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Pas Lilo tanya, mau kemana? Jawaban mereka itu singkat dan bikin merinding. Apa jawaban mereka? Mau ke Makassar. Jalan kaki. Wow! Jarak 175 km. Jalan kaki. Dengar itu, Lilo nggak pakai mikir 2 kali, langsung suruh mereka semua naik. Saya jadi mikir, apa ya yang bikin seseorang bisa sepercaya itu sama instingnya? Nah, Lilo sendiri ngasih petunjuk kan. Dia bilang, saya juga besar di jalanan. Pernyataan ini penting banget. Ini bukan intuisi naif orang yang nggak pernah susah. Ini lebih ke, street smarts, kearifan jalanan. Jadi semacam pengalaman yang terasah gitu ya? Betul. Kemampuan untuk bedain mana orang yang beneran butuh bantuan sama mana yang bahaya. Pengalaman dia di jalanan itu mungkin ngasih dia filter bawah sadar. Dia bisa baca bahasa tubuh, ekspresi, situasi dengan cepat sekali. Jadi keputusannya itu mungkin kelihatan impulsif, tapi dasarnya enggak. Dan ternyata penilaian dia 100% benar. Begitu mereka di dalam mobil, baru deh ceritanya kebuka. Mereka ini pekerja proyek irigasi, udah kerja sebulanan. Masalahnya klasik. Gaji ya? Tepat, upah mereka selama 2 pekan nggak dibayar. Nah, ini dia. Ini membawa kita ke masalah yang lebih besar, yang lebih sistemik. Pemicu mereka nekat jalan kaki itu kan karena mandor proyeknya. Hilang, nggak bisa dihubungin. Hilang begitu saja. Ini contoh klasik dari apa yang namanya difusi tanggung jawab di rantai subkontraktor. Jadi di proyek besar itu kan lapisannya banyak. Pemilik, kontraktor utama, subkontraktor, mandor, baru pekerja. Bener berselapis. Setiap ada masalah bayaran, tanggung jawabnya dilempar ke bawah. Sampai akhirnya yang paling bawah, para pekerja ini, yang nggak punya daya, dibiarin terlantar. Nggak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Sang mandor yang hilang itu, mungkin dia juga korban dari lapisan di atasnya. Itu sudut pandang yang menarik. Jadi para pekerja ini korban paling akhir dari rantai yang putus. Dan detailnya, benar-benar nunjukin keputusasaan mereka. Di mobil itu Lilo baru tahu mereka nggak bawa bekal, nggak punya uang sepeser pun. Sama sekali. Sama sekali. Dia langsung ajak mereka makan, kasih bantuan biaya, kutipannya sederhana tapi kena banget. Kasian kalau punya uang, tidak mungkin mereka jalan kaki sejauh itu. Logika yang sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Tapi ada satu hal yang bikin saya kepikiran. Lilo ini dengan tegas menolak buat investigasi proyeknya. Dia bilang, saya tidak mau campuri proyeknya, saya murni menolong. Nah, ini dia. Ini ada dilema etis yang menarik buat kita bahas. Di satu sisi, tindakannya mulia banget.
Dia fokus 100% ke aspek kemanusiaan saat itu juga. Nyelamatin mereka, kasih makan, mastiin mereka aman. Betul, nggak cari panggung. Dia nggak mau memperkeruh suasana atau cari untung politis. Itu nunjukin niatnya tulus. Tapi di sisi lain, bukannya sebagai anggota DPRD, tugas dia justru mengawasi hal-hal kayak gini. Tepat sekali. Dengan posisinya, dia kan punya kekuatan buat bongkar masalah di proyek itu, biar nggak ada lagi kejadian serupa. Apa dengan milih nggak ikut campur, dia justru ngelewatin kesempatan buat bikin perubahan yang lebih besar? Itu dia dilemanya. Saat itu, dia seorang penolong atau seorang wakil rakyat. Mungkin jawabannya, ya keduanya nggak bisa dilakuin bersamaan di momen itu. Mungkin dia mikir, tugas saya sekarang nyelamatin nyawa. Urusan sistemik nanti. Masuk akal juga. Tapi dari kacamata kebijakan publik, ini kesempatan emas yang lewat. Kisah viral ini bisa jadi amunisi kuat buat mendorong reformasi perlindungan tenaga kerja di daerahnya. Jadi, walau tindakannya patut dipuji, ada argumen valid yang bilang fokusnya yang murni kemanusiaan itu ada biayanya juga, yaitu hilangnya momentum perbaikan sistem. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Karena tindakan personal ini kemudian lepas dari kendalinya. Video yang viral itu, menurut Lilo, awalnya cuma diunggah ke story WhatsApp pribadi. Oh, bukan untuk publik? Bukan. Bukan buat cari perhatian, mungkin cuma mau berbagi momen sama teman-teman dekatnya. Dan niat awal ini justru kuncinya. Kenapa video itu bisa kuat banget? Maksudnya? Di lautan konten yang super dipoles, yang dibuat untuk tujuan tertentu, sebuah video yang apa adanya, gambarnya mungkin goyang, audionya nggak jernih, itu malah terasa lebih otentik. Iya. Keasliannya itu yang jadi bahan bakar viralitasnya. Penonton bisa ngerasain ini tuh nggak direkayasa. Story WhatsApp kan sifatnya personal dan sementara. Tapi paradoksnya, justru itu yang bikin dia abadi. Begitu keluar dari lingkaran privat. Dan dampaknya, beneran di luar dugaan. Videonya nyebar luas. Tapi hasilnya bukan cuma likes dan shares. Orang-orang mulai telepon Lilo, bukan buat muji dia, tapi buat minta kontak 6 pemuda itu. Untuk apa? Mau nawarin pekerjaan. Wah, luar biasa. Dan di sini Lilo bikin pilihan yang menarik lagi. Dia nggak jadi perantara atau manajer mereka. Dia cuma bilang, saya arahkan ke Instagram mereka. Menurut Anda apa artinya pilihan itu? Ini pemberdayaan atau cara halus buat lepas tangan? Saya lihatnya ini lebih ke pemberdayaan yang cerdas. Dengan nggak jadi perantara, dia menghindari beberapa jebakan. Pertama, dia menghindari savior kompleks, sindrom penyelamat, di mana dia terus jadi pusat cerita mereka. Benar juga. Kedua, dia ngembaliin agensi dan kendali ke para pemuda itu sendiri. Mereka bukan lagi objek pertolongan, tapi subjek yang bisa negosiasi dan milih masa depan mereka. Ini langkah yang mutus siklus ketergantungan. Dia buka pintu, tapi mereka harus jalan melewatinya sendiri. Tapi, bukankah ini juga menyoroti fenomena yang agak mengkhawatirkan? Seolah-olah nasib baik dan keadilan itu kayak lotre. 6 pemuda ini beruntung karena ketemu orang yang tepat, yang kebetulan merekam, dan videonya kebetulan viral. Benar. Gimana dengan ratusan atau ribuan pekerja lain yang nasibnya sama tapi nggak seberuntung itu? Apa solusi viral kayak gini malah bikin kita nyaman dan lupa sama masalah sistemiknya? Anda menyentuh inti masalahnya. Ini pedang bermata dua dari keadilan viral. Di satu sisi, ini mekanisme yang cepat banget buat hubungin kebutuhan sama sumber daya, motong birokrasi yang lamban. Tapi di sisi lain, ini sangat nggak adil dan nggak bisa diandalkan. Keadilan nggak seharusnya bergantung sama algoritma ya? Betul sekali. Keadilan nggak seharusnya bergantung pada algoritma media sosial atau seberapa menyentuh sebuah cerita. Ketergantungan pada solusi viral bisa menciptakan ilusi bahwa masalahnya selesai, padahal yang terjadi cuma satu anomali yang berhasil. Ini kayak plester yang efektif banget buat satu luka, tapi sama sekali nggak nyembuhin penyakitnya. Ini bikin kita jadi penasaran siapa sih sebenarnya sosok di balik kemudi ini. Latar belakang Lilo ini ternyata cukup mengejutkan dan mungkin menjelaskan beberapa hal. Sebelum masuk politik, dia itu seorang pembalap nasional dan juga mekanik balap. Loh, pembalap? Pembalap. Saya juga kaget pas baca ini. Rasanya dunianya beda banget sama ruang rapat DPRD. Beda banget, tapi mungkin ada benang merahnya. Dunia balap itu kan menuntut beberapa hal. Ambil keputusan sepersekian detik di bawah tekanan, paham mendalam soal mekanik dan cara kerja sistem, dan berani ambil risiko yang terukur. Mungkin refleksinya di jalan itu cerminan dari mentalitas pembalap. Dia lihat peluang buat nolong,
dengan cepat mengkalkulasi risikonya berdasarkan pengalaman dan langsung eksekusi manuver dalam hal ini mundurin mobil tanpa ragu. Itu koneksi yang nggak saya pikirkan sebelumnya. Keren. Terus gimana dia bisa masuk ke politik? Sumber kita nyebutin pertemuannya dengan seorang tokoh politik tahun 2013, jadi titik baliknya. Sekarang dia udah 2 periode di DPRD Kabupaten Bone. Dia juga mengaitkan tindakannya ini dengan ideologi partainya, Partai Nasdem, yang katanya menekankan politik kemanusiaan. Tapi apa ini beneran bisa disebut politik? Bukannya ini murni tindakan personal yang kebetulan pelakunya politisi? Ini pertanyaan klasik. Di mana batas antara personal dan politis buat pejabat publik? Tindakannya pas mundurin mobil itu saya yakin 99% itu tindakan personal, refleks kemanusiaan. Tapi begitu tindakan itu masuk ke ruang publik dan dia menjelaskannya, maka tindakan itu nggak terhindarkan jadi politis. Jadi politis karena konteksnya, ya? Betul. Dengan mengaitkannya ke slogan politik kemanusiaan partainya, dia melakukan 2 hal. Pertama, dia kasih kerangka makna yang lebih besar buat tindakannya, bukan cuma saya orang baik. Kedua, ya tentu saja, ini menguntungkan citra dia dan partainya. Jadi, apa? Itu berarti tindakannya jadi kurang turus? Belum tentu. Bisa jadi keduanya dengar. Seseorang bisa punya nilai kemanusiaan yang tulus secara pribadi, dan di saat yang sama nilai-nilai itu juga selaras dengan platform politiknya. Jadi bukan berarti munafik. Ini lebih ke bagaimana seseorang mengintegrasikan berbagai identitasnya sebagai manusia, mantan pembalap, dan politisi. Tindakan spontannya di jalan itu adalah Andi Muhammad Salam sang manusia. Penjelasannya setelah viral adalah Lilo sang politisi. Keduanya orang yang sama, cuma beroperasi dalam konteks berbeda. Jadi kalau kita rangkum semua ini, kisah yang Anda kirimkan ini ternyata jauh lebih kompleks ya. Ini tentang sebuah rantai peristiwa. Keputusasaan sistemik yang memicu perjalanan nekat. Perjalanan itu kebetulan ketemu refleks kemanusiaan yang terasa pengalaman. Refleks itu direkam di video sederhana yang kemudian jadi jembatan rezeki tak terduga berkat kekuatan viralitas yang otentik. Dan setiap mata rantai itu penuh dengan kata jika. Jika Lilo lewat 5 menit lebih cepat, jika dia abai sama intuisinya, jika nggak ada yang unggah videonya, jika algoritma nggak mendukung, nasib 6 pemuda itu akan sangat berbeda. Sebuah kebetulan yang indah. Indah, tapi sekaligus pengingat yang mengerikan tentang betapa nasib seseorang bisa bergantung pada hal-hal serapuh itu. Sebagai penutup, Lilo kasih pesan sederhana buat ke-6 pemuda itu. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, rezeki sudah ada yang atur. Pesan yang indah. Benar. Tapi kisah ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang lebih dalam untuk direnungkan. Kita sering diajarkan untuk waspada, curiga sama orang asing demi keselamatan. Tapi cerita ini seolah menantang kita dari sisi sebaliknya. Ini bukan cuma soal mau nolong atau tidak. Pertanyaannya adalah, saat kita melihat sebuah masalah, entah itu di jalanan atau di dalam sistem, apakah kita puas hanya dengan menjadi penolong sesaat dalam sebuah kisah yang inspiratif? Atau kita juga punya tanggung jawab untuk bertanya lebih jauh, untuk mendorong agar keadilan dan pertolongan tidak lagi harus bergantung pada kebetulan, pada satu mobil yang memutuskan untuk mundur di jalanan yang sepi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.